Kemudian tatanan dunia internasional yang mereka katakan sebagai tempat berhimpunnya berbagai bangsa-bangsa, ya kan, untuk kemaslahatan bersama, yang simbolnya seperti ini, Pak, yang namanya PBB, ini adalah gambar di depan layar saja, Pak. Tapi hakikatnya adalah Nos Novus Ordo Seclorum. Itu yang mereka ingin tegakkan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, istilah sistem Dajjal kami kutip dari tulisan seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Jadi dipreteli, Pak, satu persatu subsistem dalam sistem Dajjal ini. Bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang medis, ya, bidang farmasi, bidang rumah sakit, bidang ini, bidang dipreteli, Pak. Buku ini terbit tahun 2013, tapi mohon maaf, Pak, Anda cari sekarang di Gunung Agung, di Gramedia, di Bang Buyung Senen, nggak bakal ketemu. Udah diboyong, Pak, udah diborong sama sistem Dajjal. Mereka nggak suka Anda memahami tentang sistem Dajjal. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tapi Anda bisa buka PDF-nya, Anda bisa download PDF-nya. Ya, alhamdulillah, bahasa Indonesia, sistem Dajjal, Ahmad Thompson bisa Anda download, ya, Anda bisa baca. Nah, jadi sistem kafir syirik yang mereka sekarang perkenalkan hakikatnya adalah sistem Dajjal. Kemudian tatanan dunia internasional yang mereka katakan sebagai tempat berhimpunnya berbagai bangsa-bangsa, ya kan, untuk kemaslahatan bersama, yang simbolnya seperti ini, Pak, yang namanya PBB, ini adalah gambar di depan layar saja, Pak. Tapi hakikatnya adalah Nos Novus Ordo Seclorum. Itu yang mereka ingin tegakkan. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kemudian melengkapi hadis tadi dengan lengkapnya sebagai berikut. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita. Jika era itu datang, fenomena yang menimpa umat Islam apa? Di pagi hari seseorang masih mukmin beriman, sore harinya jadi kafir. Sore hari masih beriman, mukmin, pagi harinya jadi kafir. Kenapa itu terjadi? Karena orang itu rela menjual dinnya, agamanya, demi memperoleh barang kenikmatan dunia. Dengan kata lain, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Bahwasanya kita sekarang ditawarkan, dijebak dengan berbagai kemaksiatan yang kelasnya kelas membatalkan iman. Nauzubillahi min dzalik. Saya kasih dua contoh, Pak. Contoh pertama, pembatal iman. Seorang mengaku muslim, tetapi dengan ringannya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat yang kelasnya bukan kelas ringan, Pak. Ini kalimat berat di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan bahwasanya semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Jelas tegas Allah nyatakan, silahkan dicatat dalilnya, Ali Imran 19. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Nggak puas, ada lagi Ali Imran 85. Barang siapa mencari selain Islam sebagai jalan hidup, sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Kurang jelas? Jelas sekali kan? Ada lagi satu dalil, Al-Hijr ayat 2. Seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia menjadi muslim. Artinya mereka menyesal salah pilih agama. Maka saudaraku, bersyukurlah kita menjadi muslim. Maka jadilah muslim yang benar, mukmin, muttaqin, mujahid fi sabilillah. Karena ini amanah dari Allah. Contoh kedua, istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Itu bukan perkara ringan, Pak. Itu perkara berat. Silakan catat dalilnya, At-Taubah ayat 65-66.
Di ayat itu disebutkan, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah, agama Allah, kalian ingin mengolok-olok, bercanda, bergurau? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah tadinya beriman. Langsung divonis sama Allah. Orang yang bergurau, mencandai agama, ya kan, itu bukan kelas ringan dosanya, kelas berat. Karenanya kata Allah, janganlah berislam tanggung-tanggung. Kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu dengan fokus, dengan lurus kepada Islam ini. Jangan berislam tuh kayak ngelirik aja sama Islam, tidak. Pelototin Pak Islam itu, ambil seluruhnya. Jangan memperlakukan Islam kayak menu makanan gitu, mana yang suka diambil, yang nggak suka disingkirin. Enggak. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu seluruhnya. Nah, cuman karena penganutnya muslimin bisa lemah, maka kata Nabi, ikatan Islam bisa terlepas simpul demi simpul. Sehingga kata Nabi dalam hadis ini, sungguh ikatan Islam akan terurai simpul demi simpul. Setiap satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul sisanya yang masih ada. Terurai lagi, bergelayutan pada simpul sisanya yang masih ada. Nah, kata Nabi, awal simpul yang bakal terurai itu simpul hukum. Yang paling akhir simpul salat. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam makin melemah karena rumah besar tempat bernaung, berlindung sudah runtuh. Komitmen terhadap agama Allah Islam ini semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul paling awal sudah tanggal, sudah lepas, sudah ditinggalkan, bahkan simpul politik, simpul ekonomi, simpul budaya, simpul pendidikan, simpul medis Islami, militer Islami, satu persatu sudah terurai. Dan yang paling mengkhawatirkan, saat ini kita sedang menyaksikan simpul terakhir terurai, yaitu simpul sholat. Padahal kaedah tentang sholat ini begitu tegas dinyatakan oleh para ahli fikih. Kata para ahli fikih, al-aslu fil ibadatu al-hadar. Hukum asal dalam urusan ibadah ritual seremonial yang mana sholat termasuk di dalamnya, itu haram, terlarang. Jadi nggak ada ceritanya Pak, sholat itu boleh kita bikin gagasan baru gitu, bikin inovasi baru, kreasi baru, nggak boleh Pak. Dalilnya apa? Dalilnya ucapan Nabi langsung, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nabi salat wajib pernah nggak sendirian? Pernah nggak Nabi salat wajib sendirian? Nggak pernah. Waktu Nabi diajarin salat wajib, ya kan, oleh Jibril, Nabi berjamaah sama Jibril, diajarkan cara salatnya, ya kan? Tapi setelah itu Nabi sholat bersama para sahabat terus berjamaah. Yang berarti kalau kita mau sholat berjamaah nggak boleh enggak, harus kayak Nabi dan para sahabat. Sebab tidak ada yang namanya pintu inovasi kreativitas dalam urusan sholat ini. Yang ada adalah copy paste, begitu adanya begitu kita kerjakan.